Kak Ringo ini kan awalnya adalah berawal dari seorang penyiar ya. Boleh diceritain dong Kak, itu awal ceritanya kayak gimana? Semua itu berangkat dari pengen punya pacar. Wow, punya pacar. Yang mungkin lo merasa nyesel gabung di film itu, ada nggak? Banyak! Selektif banget ya dalam memilih Enggak project juga, film dan kalau nggak ada duit banget mah gue sikat juga yang jelek. MC Podcast. Hai, kembali lagi di 107,5 Music City FM Jakarta Hits Music. MC Frans, apa kabar semuanya dimanapun Anda berada? Senang sekali rasanya pada siang hari ini gue sekalian Syah bisa dapat kembali menyapa seluruh para MC Friends dalam acara spesial persembahan dari Music City FM, apalagi kalau bukan MC Podcast. Dan MC Friends, di samping gue ini sekarang sudah ada salah satu aktor Indonesia yang filmnya udah banyak banget. Prestasinya wow, udah segunung. Seadanya aja. Seadanya. Kehidupan masih biasa-biasa aja. Iya. Dan dulu gue waktu kecil juga sempat banget mengidolakan sosok yang satu ini. Bohong. Peres. Dan sehingga gue bisa menjadi penyiar host karena terinspirasi dari sosok yang satu ini. Siapa lagi kalau bukan Ringo Agus Rahman. Halo, banyak rame-rame di sini. Halo. Ini udah banyak banget ini ringgers, bukan bendera, apa ya? pakai bendera gitu. Ya, bendera slang deng itu bukan. Pasti selalu ada bendera slang di setiap konser. Baik MC Friends, dan kali ini kita akan ngobrol-ngobrol santai nih bersama dengan Ringo. Kita akan mengenal lebih dekat juga nih sosok seorang Ringo Agus Rahman nih, kehidupan sehari-harinya seperti apa, dan juga awal karirnya yang merupakan seorang penyiar radio juga ya. Dulunya penyiar radio, Ringo berangkat dari situ sampai akhirnya bisa ke sini. Siap. Ya. Dan kita langsung mulai aja nih. Kak Ringo, apa kabar? Keluarga sehat Kak? Sekarang sehat, keluarga sehat. Juni sempat kena COVID, sekarang udah sembuh. Tapi beruntungnya udah vaksin waktu itu, jadi mungkin aman. Ya, jadinya aman, nggak ada yang gejala yang mengkhawatirkan. Aman. Alhamdulillah. Alhamdulillah aman ya, sehat aman, ya semuanya. aman. Oh iya, ini tanggal 12 November 2021. Selamat Hari Ayah. Hari Ayah. Sekarang saya sudah menjadi ayah. Udah ngerasain dulu kayak bodo amat sama Hari Ayah. Tapi sekarang udah jadi bapak-bapak gitu ya. Apa yang dilakukan biasa di Hari Ayah ya? Maksudnya ini apakah hari akal-akalan supaya seorang ayah itu bisa dapat hadiah? Dapat reward gitu ya? Nggak minta hadiah juga ya? Nggak ada perlakuan spesial juga nggak ada ya? Jadi untuk apa ya? Ya tapi terima kasih lah untuk Hari Ayah ini. Nanti pulang minta hadiah. Oke, Kak Ringo ini kan awalnya adalah berawal dari seorang penyiar ya, penyiar radio di salah satu radio FM di Bandung. Iya. Boleh diceritain dong Kak, itu awal ceritanya kayak gimana? Semua itu berangkat dari pengen punya pacar. Wow, punya pacar ya? Pertamanya tuh adalah itu, bukan pengen berkarir, bukan pengen punya uang banyak, enggak. Cuman pengen punya pacar. Pada saat kuliah, ketika yang lain punya pacar, aku nggak punya pacar karena uangnya nggak ada. Pertama kita hitung-hitungan dulu deh, kalau kita ajak nonton pada saat itu 50.000 lah satu orang. Berdua 100.000, kalau kita nonton di bioskop yang murah, 50.000-nya bisa makan berdua lah. Kalau cewek yang cakep banget, minta makannya pasti agak di tempat yang lumayanan lah. Jadi minimal sekali nonton 250.000 hilang lah. Minimal ya zaman dulu. Nah untuk itu gua itu sebulan duitnya cuman berapa ya waktu itu ya? Sekitar 500.000 ya kayaknya. Masa sekali kencan setengah duit gajian hilang gitu ya. Jadi akhirnya apa ya kira-kira kerjaan yang nggak menyita waktu kuliah tapi juga bisa pacaran. Akhirnya waktu itu kepikiran jadi waiternya Pizza Hut. Oh sempet tuh? Kepikiran aja. Oh kepikiran aja. Gue selalu melihat dulu waiternya Pizza Hut itu keren. Dengan baju pada saat itu ya hitam-hitam. Terus setiap kita nggak bisa mengeluarkan saus sambalnya, mereka selalu bisa boleh dibantuin. Tiba-tiba bisa keluar sama dia. Menurut gue, keren banget. Gue bisa nih kerja di sini nih. Terus gue nanya-nanya kan. Waktu itu masih kuliah lah. Habis nanya-nanya, syarat kerja di sini apa ya? Cuman dia itu persifnya panjang sekali, kalau nggak salah lupa 7 jam apa berapa jam gitu ya? Iya segitulah ya. Dan itu agak tidak mungkin kalau dibebarengi sama kuliah. Iya. Kan dulu cita-citanya luhur ya, pengen pendidikan selesai, kerjaan juga ada. Ya. Luhur sekarang. Nggak punya titel gitu ya. Tapi apa yang terjadi? Ternyata tidak diterima karena nggak mungkin. Akhirnya kira-kira kerjaan yang hanya beberapa jam tapi juga lumayan ada buat uang pacaran apa ya? Penyiar radio.
Oke. Karena penyiar radio sehari kerja beberapa jam dan bisa dibabarin sama kuliah sama bisa diatur lah waktunya. Tadinya nah, waktu pertama kali training, gaji pertama itu ternyata 7.500 per jam. Oke. Per jam. Kalau misalnya 2 jam sehari karena masih training, misalnya 7 tadi berapa gue bilang? 7,5. Nah, 15.000. Iya. 15.000, let's say kali 20. Kurang sekali ya buat pacaran. Buat pacaran masih boncos ya. Akhirnya, tapi nggak apa-apa. Ternyata di dunia siaran gue suka ngembangin bakat buat ngobrol dan segala macam. Akhirnya baru berasa uang ketika job MC datang. Iya. Lumayan akhirnya bisa pacaran. Tidak hanya pacaran di Bandung, tapi juga bisa pacaran antar kota. Mencari pacar ke ibu kota. Waktu itu gue di Bandung, pacar di Jakarta. LDR ya? Uang kereta aman, ya kan? Uang kereta aman, uang bensin aman. Kadang-kadang pakai kereta bayar di atas, biar murah. Kalau ketangkap ya diturunin. Dulu tuh gue gitu. Cuman ininya adalah buat pacaran. Udah, nggak punya cita-cita, nggak ada. Rencana, nggak ada. Dan dari situ akhirnya jadi siaran. Karena suka, kalau mikirin duit, kalau duit sih, ya kayaknya nggak cukup ya kalau buat hidup, buat belanja apa, tetap ngandelin uang orang tua. Akhirnya cuma jalanin, sampai akhirnya pacaran putus, and then ketemu lagi yang baru, sampai akhirnya menginterview Hanung Bramantyo, waktu itu sutradara lagi promo film di radio, sampai akhirnya nggak tahu kenapa dia nawarin film. Terus gue pikir kayak, ini kayaknya mau ditipu-tipu nih, ini basa-basi, ini kayaknya ketemu orang baru biar kelihatan sutradara nawarin film. Gue takut, ntar gue disekap, terus gue dilakukan, diapa-apain lagi nih sama Hanung nih. Gue pikir takutnya gitu, tapi ternyata ini yang benar karena gue nggak pernah punya pengalaman acting dan ikut latihan acting. Bener-bener tawarin ternyata film jomblo, film jomblo, dan akhirnya ya udah coba deh. Abis itu syuting film jomblo, balik lagi kuliah. Jomblonya akhirnya tayang di bioskop, promo kita nggak bisa balik lagi karena udah banyak bolos. Akhirnya keluar dari kampus dan mengambil keputusan untuk ya udahlah kita coba acting aja yuk gitu. Iya. Ya udah sampai sekarang deh keterusan. Alhamdulillah bisa menghidupi juga ya. Bisa kawin, bisa kawin. Oh iya. Lunas. Bisa nikah. Uang resepsi lunas, nggak ngutang. Nggak minta endorsan karena nggak tahu harus ngomongin kemana. Jadi ya lumayan. Kayak gitu. Wah, seru banget ini ngobrol sama Kak Ringo. Oke, Kak Ringo kan awal banget tuh di film Jomblo ya, karena dapat kesempatan dari Mas Hanung ya. Itu ada kesulitan nggak sih Kak waktu awal banget untuk syutingnya dan juga mungkin ada reading, workshop dan lain sebagainya? Nah, kalau misal kesulitan karena acting nggak pernah, pasti kan ini sesuatu yang baru kan masih bingung ya, mau gimana, harusnya kayak gimana sih gitu. Cuman untungnya zaman dulu film itu reading tuh bisa 3 bulan. Dan yang paling penting adalah pengalaman jadi penyiar radio. Penyiar radio itu adalah kita kan selalu latihan tentang komunikasi, cara ngomong, melihat cara lawan bicara, gimana kita ngomongnya biasa intonasi kita perhatikan, ya kan, speed kita perhatikan, terus artikulasi kita perhatikan. Jadi kalau misalnya ngelihat orang tuh sekarang udah kebiasaan, oke, orangnya ngobrolnya di level ini, berarti kita juga nyesuaiin di level itu, gitu loh. Jadi sekarang tuh lebih ke selalu penyesuaian aja. Sampai sekarang ilmu itu ke bawah, setiap ketemu siapapun, cara komunikasi adalah yang paling penting. Bahkan gue menganggap ilmu yang gue dapat di radio kayaknya lebih penting daripada ilmu yang waktu di kuliah ya. Iya, karena dulu waktu itu gue kuliahnya ekonomi, mempelajari tentang ekonomi negara. Setelah di jalan gue menyadari ekonomi gue sendiri aja sulit, ngapain gue pikirin negara ya gitu. Gitu. Kayaknya setelah gue baru bisa pikirin negara ketika ya sendiri beres dulu ekonominya. Ya udah akhirnya cabut dan ya udah akhirnya main film, dan akhirnya pencapaian terbesar gue sebenarnya bukan pemain film, tapi bisa menikahi gadis baik-baik. Dia untungnya tidak hamil sebelum waktunya, bisa setelah sewajarnya ya, setelah menikah baru dia hamil dan punya anak. Itu sih pencapaian gue, adalah sekarang mempunyai keluarga yang sangat gue cintai. Iya benar. Sampai itu udah cantik, perfect, baik banget lagi ya kayaknya ya. Kalau cantik kan relatif ya. Iya relatif lah ya. Gue memang nafsuin sih buat dia. Karena gue suaminya gitu. Ya. Oke. Terus waktu pas selesai syuting Jomblo itu Kak Ringo sempat lanjut kuliah lagi sambil siaran juga? Ya, atau keluar dari siaran? Masih nggak siaran, masih kuliah masih. Nah, tiba-tiba tawaran kan, ada acting, ada siaran, ada kuliah. Kebetulan siaran sama kuliah itu di Bandung. Sampai benar-benar kewalahan. Akhirnya kuliah berantakan,
terus juga siaran banyak izin karena harus bolak-balik Jakarta Bandung. Pada saat itu kerjaan belum seperti sekarang, ada sosial media sekarang. Dulu tuh benar-benar terpusat di Jakarta. Jadi mau nggak mau hijrah lah ke Jakarta dan akhirnya berjenggot, bukan hijrah itu bukan hijrah ke Jakarta dan akhirnya ya berkarir ke Jakarta dan udah tinggal pasrah aja kemana hidup ini membawa karena tetap walaupun udah acting tapi nggak punya goal pencapaian yang pengen dituju sampai akhirnya pasrahin aja lah hidup emang dari dulu gitu sih dari dulu kayak nggak punya sesuatu untuk dikejar, jangan dicontoh ya. Nggak baik ya. Nggak baik ya. Tetap dengan cita-cita dan kerja keras. Saya kerja keras malas. Saya pengennya kerja dikit tapi menghasilkan. Ya, menghasilkan yang dikit tapi berharga. Nah, itu pengennya gitu. Seru-seru banget nih. Oke, Kak Ringo. Terus aku mau tahu nih, kan film Jomblo waktu itu wow, box office banget ya. Semua orang, semua anak-anak kampus tuh tahu lah film Jomblo. Karena ya kan? zaman itu film Indonesia masih jarang di tahun 2006. Ya. Nggak sebulan sekali ada film Indonesia. Jadi lumayan film yang nggak seramai sekarang lah, sebulan sekali, besoknya seminggu sekali ada yang baru. Sekarang kan tiap minggu ada ya. Ada. Ya, yang mau gue tanya nih, Kak Ringo, waktu itu pas film Jomblo tayang, reaksi dari kedua orang tua sama saudara-saudara, adik kakak gimana tuh reaksinya? Ya, mereka nggak nyangka aja sih. Mereka nggak nyangka karena anak yang satu ini acting nggak pernah menunjukkan minat. Nggak pernah casting juga, nggak pernah kalau siaran juga nggak bawa hasil apa-apa pada saat itu. Yang mereka tanyakan yang pertama kali adalah dibayar berapa dan akhirnya dari gaji pertama Jomblo bisa nraktir keluarga. Rumah makan Padang Simpang Raya di Bandung waktu itu. Karena kan dibayarnya belum gede. Iya. Simpang Raya udah lumayan lah. Iyalah. Sampai sekarang gue demen. Jadi rumah makan Padang karena kita kebiasaan satu keluarga yang menyatukan selera kita semua adalah makanan Padang. Nasi Padang. Ya, jadi daripada gue bayar mahal-mahal ke restoran mahal misalnya. Pernah sih bawa mama dulu ke restoran mahal. Dia malah nggak ngerti makanannya. Terus ini kayak gimana nih makannya? Ini ada kan dulu zaman Plaza Senayan tuh makanan kayak ada sayur asam segala macam tapi harganya era itu udah 50 ribuan. Tahun itu ya. Langsung dimarahin sama nyokap. Ini kita sendiri bisa bikin, kenapa kita harus beli? Gitu. Jadi kayak Padang udah paling the best. Oke, luar biasa. Jadi waktu itu orang tua juga pastinya bangga nggak sih orang tua waktu itu pas film Jomblo ya? Kalau bangga sih gue nggak ngerasain itu, maksudnya gini. Kalau bokap kan pengennya gue tuh lulus kuliah dan abis lulus kuliah gue keterima di bank. Gue nggak tahu kenapa bank. Karena waktu itu bokap gue pernah bilang, ayo dong kamu cepetan lulus supaya papa bisa masukin kamu ke bank ini karena papa masih ada relasi, jadi kamu bisa di bank. Wah, gue nggak kebayang kalau gue di bank gimana ya gitu. Karena bokap tentara, pengennya dari awal tuh ada penerus lah yang tentara. Ya, gue menghormati sekali tentara, tapi kayaknya jiwa kesana tidak ada gitu. Disiplin aja orangnya enggak. Sembarangan sekali gue. Memang tentara itu adalah orang-orang terpilih lah. Kebetulan gue memang tidak terpilih dari lahir, jadinya gue pikir ya nggak ke situ. Jadi mungkin kalau orang tua bukan bangga ketika main filmnya, enggak. Karena main film itu mereka sadar sekali itu baru awal mungkin. Sisanya hidup tuh masih panjang, masih harus ada yang perlu di otak-atik lah gitu. Bagaimana anak ini bisa menjalani, apakah di situ bakal happy atau enggak. Sampai akhirnya mereka lebih ke merelakan dan merestui setiap jalan apapun yang gue alami gitu. Lebih ke restu aja sih. Lebih ke merestui aja setiap langkah ya. Kalau bangga tuh gue bingung, bangga tuh gimana? Apakah dia harus cerita ke orang-orang? Nggak juga, cuma lebih ke ya merestui lah, terutama nyokap dulu almarhum. Iya, yang pasti kedua orang tua merestui ya sampai detik ini ya. Apalagi bokap ya merestui banget. Udah telat kalau nggak direstuin udah telat dong, udah nanggung nyemplung. Iya benar. Kalau bokap tetap karepin akhir tentara, lah gimana di umur segini bisa daftar tentara? Nggak bisa. Gitu. Oke, Kak Ringo pernah ngitungin jumlah film yang dibintangin nggak? Wah, nggak pernah. Nggak pernah ngitungin ya? Yang penting rezeki aja gitu ya? Nggak pernah, dan beberapa film malah ada yang nggak ditonton karena apa ya? Karena nggak nyaman aja lihat diri sendiri di layar tuh nggak nyaman, apa ya, kayak nggak nyaman. Jadi kayak kalau ngitung nggak pernah ngitung. Ya sekianan lah. Iya gitulah. Yang mau gue tanyain itu dari sekian banyak film Kak Ringo, ada satu film yang mungkin ngerasa kesulitan gak dalam memerankan tokoh sebagai apa, dan di film apa tuh Kak? Setiap film sih punya kesulitannya sendiri ya. Tapi yang menarik adalah Keluarga Cemara.
Kalau gue bilang di mana gue baru kali itu mungkin dipercayai sama peran yang orang nggak nyangka karena serius dan segala macam. Karena gini, pada saat gue pernah bermain serius di film pendek di apa, tapi pas Keluarga Cemara itu reaksi dari beberapa teman, ada teman media, terus pas Abah Keluarga Cemara yang mereka kenal di TV dulu, sekarang Ringo, terus mereka kayak, ini komedi emang? Mau dirubah ya? Wah, komedi, itu gue bukan komedian, gue hanyalah aktor yang tetap harus belajar, tetap harus reading workshop segala macam untuk pendekatan film, sampai akhirnya memerankan karakter Abah dan orang ngelihat kayak, wih serius dia gitu. Maksudnya bukan bercandaan-bercandaan lagi gitu, karena itu yang penyebabnya kesini gue bukan capek ya dianggap komedian dan apa dan segala macam. Komedian itu luar biasa menurut gue, banyak komedian yang pintar, tapi ya beberapa orang menganggap komedian itu remeh gitu. Kenapa? Ya karena bercandaan, terus sesuatu yang selalu ditertawakan gitu loh. Beda loh, komedian itu membuat tertawa, bukan ditertawakan gitu. Jadi kayak di satu sisi gue pribadi pengennya ya lihat gue as an actor, kalau misalnya ada film ya casting gue, dan gue akan berusaha untuk mendekati karakter yang dibutuhkan gitu. Jadi ada proses yang enak gitu di situ ketika gue harus berlatih apa. Jadi Keluarga Cemara adalah film yang gue juga tidak menyangka hasilnya gitu. Iya, gue juga nonton tuh film Keluarga Cemara tahun 2019 ya itu ya. Lupa aku 2019 2020 2018 ya lu ya memang tidak usah diingat lah yang nonton lah ya. Tahunnya berapa terserah lah, tapi ada di beberapa platform OTT, silakan iya ada di salah satu platform film juga ya. Nah Karingo, kalau itu Netflix entah itu Disney cari sendiri lah ya. Yang penting nonton ya. Dan yang pasti harus yang legal. Oke, Karingo, kalau yang paling kesulitan mungkin di Keluarga Cemara berperan sebagai Abah. Tapi kalau misalnya ada nggak satu film, nggak usah disebut judulnya ya, jangan ya, karena nggak enak sama production house dan juga direkturnya nih, yang mungkin lo merasa nyesel gabung di film itu, ada nggak? Banyak. Sebenarnya gue bisa menjawab dengan bijak sih. Oh nggak ada lah, itu suatu proses. Nggak. Tapi kalau misalnya nyesel adalah ketika gue mencurahkan pengen syuting, ditawarin nih ya kan, oke gue pengen serius, tapi ketika gue nyampe ke lokasi ternyata sutradaranya tidak terlihat serius, sutradaranya hanya pengen mengambil bayarannya aja tanpa menganggap ini karya, begitupun visinya udah nggak ketemu. Kita simple kok, aktor tuh cuma pengen tergabung ke dalam cerita yang bagus, karya yang bagus, baru kemudian ngobrolin bayaran. Tapi yang pertama kita adalah suka dulu, jarang bayaran dulu gitu loh. Nah ketika itu ternyata melihat gelagat sutradara yang seperti itu ada ternyata, terus juga dikerjakan dengan asal-asalan, yang penting selesai, dan itu bikin gue jadi kayak gue nyesel terlibat di produksi ini. Kenapa? Karena kita nggak sama. Kalau tahu gitu ngomong dari awal biar lebih mudah buat gue untuk tidak mengambil film ini gitu loh. Oke, jadi banyak ya yang project-project yang sebenarnya malesin ya direkturnya. Sama lah, kita pemikirannya sama. Maksudnya kita juga penonton film, lo nonton film, ada film yang menurut lo kurang, apa gue juga sama, gue juga menonton juga gitu loh. Jadi kayak gue juga bisa menilai ini kurang gitu. Oke, seru banget ini ngobrol sama Karingo. Dan MC Friends, kita akan kembali lagi nanti di sesi kedua. Masih banyak banget obrolan-obrolan yang kita obrolin bersama dengan Karingo Agus Rahman. Dan juga untuk MC Friends yang lagi menyaksikan, jangan lupa ya MC Friends untuk selalu di subscribe, di like, dan juga share channel YouTube dari Radio Musik City 107,5 FM. Kita kembali lagi nanti di MC Podcast. Radio bisa request lagu nggak? Kok tadi kita nggak ada lagu ya? Kerja radio. Lagu nggak ya? Nggak ada lagunya. Oke. Nah, maksudnya radio kan bisa request lagu, Gus. Iya, benar. Sampai detik ini juga banyak MC Friends yang request lagu di program pagi. Karena gue tuh passion gue tuh bukan di film. Jujur aja, passion gue tuh di musik dari dulu. Kalau ada orang bilang hidup gue itu adalah
bagaikan film. No, hidup gue adalah bagaikan video klip. Jujur aja, gue tuh video klip lebih menyenangkan. Nggak basa-basi dan segala macam. Jadi musik sih passion gue dari dulu musik. Proses syutingnya juga cepat ya kalau video klip ya? Enggak, maksudnya karena gue suka musik dari kecil. Mimpi gue tuh bukan jadi aktor, mimpi gue tuh jadi rockstar sebenarnya. Kalau boleh ngomongin mimpi ya. Gitu. Oke, tadi kita udah banyak banget nih ngobrolin tentang Kak Ringo, mulai dari awal karirnya di penyiar, ya kan, terus awal dalam film Jomblo, ya kan, terus yang membuat males suatu director atau sutradara gitu kan, tadi project yang bikin males banget. Dan sekarang nih, aku mau nanya lagi sama Kak Ringo nih. Apa tuh? Artinya lu dari tahun 2006 sampai 2021 udah sekitar 15 tahunan ya? Iya. Iyalah, Kurang lebih ya. 15 tahunan nih. Apa sih yang membuat lu tuh nyaman sebagai aktor dan juga berkecimpung di dunia film terus? Karena masih ada tawaran. Kalau gue bilang nyaman tapi nggak ada tawaran, gimana nyamannya? Enggak sih, karena gini, gue selalu ngikutin alurnya aja kemana gitu. Kalau misalnya selama ada tawaran dan ayo gue jalanin gitu. Kadang-kadang gue bilang, gue sekarang aktor. Emang sekarang lu lagi acting kah? Lagi mengerjakan sesuatu? Waduh, lagi nggak ada misalnya ya kan. Gue suka acting, suka. Oke. Tapi kalau misalnya gue itu sebagai apa, mengkategorikan diri gue cuma sebagai bapak yang mengantar anak sekolah sekarang, bapaknya yang mengantar anak sekolah dan menjaga keluarga gue ini karena gue senora itu tentang keluarga. Kenapa? Karena gue belum pernah ada di titik ini. Setelah gue mempunyai keluarga kecil gue sendiri ini, gue merasa hidup gue tuh udah berlebihan sekali. Berlebihannya adalah ini adalah sesuatu yang tidak pernah gue rasakan. Karena apa ya? Kayak misalnya lu boleh kejar apapun yang mau lu kejar, materi, karir, apa segala macam. Ada hal yang ternyata bukan itu. Titik gue sekarang adalah gue nggak pernah nyangka ini gue nyampe ke sini. Misalnya apa, pendapatan apa segala macam. Apakah dulu gue ngerasa nantinya gue akan punya duit segini? Enggak sih. Nggak ada mimpi kayak gitu ya pastinya. Karena ya? gue nggak punya mimpi kaya, gue nggak punya mimpi yang gede-gede. Karena level gue di situ aja. Gue tuh sukanya hidup nyaman aja. Nyaman tuh dalam arti kata terserah gue. Iya. Dan gue masih hidup kayak gitu nggak? Masih kalau di situnya. Tapi ada sesuatu yang setelah gue punya keluarga, hidup gue seru banget ya. Setelah kayak apalah segala macam, gue cuma pengen punya hidup yang cukupan aja. Bisa nyekolahin anak gue, bisa nganter dia sampai itu. Sisanya gue tetap pengen nggak hilang waktunya sama keluarga ini. Kenapa? Kalau berlebihan sekali sih kok sama itu, kenapa lo nggak pikirin karir? Karena ini yang paling gue suka gitu loh. Gue pernah berkarir mengejar ke sana, tapi tetap ada sesuatu yang bukan itu gitu loh. Ternyata pas setelah gue rasain gue punya keluarga, ngeliat perkembangan anak, gue tuh suka momen bangun tidur bareng sama istri anak gue, untel-untelan, menjelang tidur untel-untelan juga. Nah itu yang menurut gue tuh priceless sekali. Ternyata yang gue kejar tuh bukan materi sekarang gitu. Karena seberapapun kaya lo, selalu banyak barang-barang di luaran sana yang bisa menghabiskan harta lo. Seberapapun kayanya lo. Seberapapun kaya lo mau punya obsesi di puncak, selalu ada yang lebih puncak daripada itu. Nggak akan ada habis-habisnya, benar gitu. Nah, gue tuh waktu itu bukan soal itu, tapi soal apa ya, ada kepuasan yang pengen gue cari apa itu, dan ternyata gue menemukannya di keluarga. Iya. Gitu. Jadi sekarang kalau gue berlebihan banget ya ngomongin anak, ngomongin istri, karena hidup gue tuh bisa salah gitu loh. Pada gue tuh punya banyak titik-titik yang bisa salah. Coba narkoba, ya kan? Kenakalan-kenakalan itulah gitu. Iya. Ya kan? Coba kalau dulu gue terlibat terlalu dalam di narkoba misalnya, hidup gue apakah sampai nggak ke titik yang sekarang gue mau? Apakah nantinya lebih hancur atau kayak gimana, berantakan? Tapi ternyata sampai dengan sekarang kayak terima kasih gue udah ada di titik yang akhirnya gue mau dan sangat sayang sekali dan sangat gue jaga sekali gitu. Luar biasa. Karena keluarga tuh adalah yang nomor satu ya pastinya ya. Tidak memaksakan untuk harus nomor satu, enggak. Cuman emang kondisinya ya kayak gitu aja. Gue ngerti sekarang perasaan bagaimana ada orang yang bersedia untuk sampai maling mungkin demi anaknya bisa makan gitu loh. Iya, berjuang apapun yang dilakukan ya. Iya, makanya jadi kayak perasaan ayah dan anak ini baru gue bisa ngerti setelah sekarang.
Luar biasa. Yeah. Oke, bijak banget ya Anda. Bapak-bapak. Oke, Karingo kembali lagi ke dunia film nih yang mau ditanyain. Dari sebelum masa pandemi, sebelum COVID ini datang ke Indonesia tahun 2020 bulan Maret, sama sekarang, menurut lo ada perbedaan nggak sih di dunia film ini sekarang? Banyak ya. Perbedaan tren ada. Kalau misalnya kita ngelihat film bioskop aja gitu ya, sekarang bioskop itu buka tutup terus selama PPKM, terus kapasitas penonton juga belum penuh. Setelah dibuka pun banyak penonton yang masih belum nyaman untuk kembali ke bioskop, nggak seperti dulu. Antrian, mereka sangat menghindari antrian. Jumlah penonton, kalau kita lihat perkembangan dari 2019, jumlah penonton Indonesia sampai 2020 dan 2021 jauh sekali. Jauh sekali. Dan itu tapi di satu sisi berkembangnya OTT, kayak misalnya media digital, seri-seri sudah mulai banyak, film yang bukan film bioskop tapi film dengan format yang streaming berbayar segala macam. Itu jadi lebih luas lagi. Film nggak cuman ada di bioskop terus, tapi juga ya perbedaan di situ. Tapi sebenarnya sensasi nonton bioskop itu belum bisa tergantikan oleh sensasi nonton di rumah, di handphone. Apa sensasi kita benar-benar bisa konsentrasi menonton itu ketika nonton di bioskop. Bener banget. Dengan sound yang seperti itu, dengan semua orang, nggak ada yang berisik, ya kan? Hanya di bioskop gitu. Iya. Seperti layaknya kalau di musik nonton konser. Benar. Sensasi itu nggak bisa tergantikan sama mau denger live apa segala macam, kecuali kita langsung ngeliat performance act-nya gitu. Iya, benar. Jadi gue pikir ya kita masih menunggu situasinya lebih baik lagi, nanti semua orang udah nyaman lagi ke bioskop, dan akhirnya silakan nanti yang muda-muda kalau nggak ketahuan ya biasa ngumpet-ngumpet ciuman gitu kan, kadang-kadang ada ya di beberapa anak muda sekarang kan nggak bisa dulu karena satu kepisah ciuman jauh banget tuh. Jangan dicoba melakukan ciuman itu sekarang, nanti juga ya terserah balik ke masing-masing. Gue bukan orang yang bijak juga, tapi jangan dilakukan sekarang karena kursinya misah jauh, repot, harus melangkah dulu ke sana. Iya, ribet ya. Ribet. Oke, jadi iya sih, emang sih aku juga merasakan banget perbedaan di dunia film karena kan aku juga pernah berkecimpung di dunia film ya. Terus balik lagi ya, itu Karingo, perubahannya sangat besar. Pertama filmnya juga sekarang kan production house itu sekarang lebih mikirin untuk jam tayang, tanggal tayang ya kan. Ini kira-kira akan bagus atau enggak nih di tanggal tayang segini, benar gak sih menurut Karingo? Sekarang itu kalau menurut gue ya, beberapa kayak nanti kan gue ada Keluarga Cemara 2 yang akan tayang di bioskop entah akhir tahun ini atau awal tahun depan. Tapi harus di bioskop dulu. Ketika nantinya pasti nanti juga akan ada OTT, platform ya. Ada di platform yang lain. Nah, terus tapi masalahnya gini, sekarang itu sebagai penonton senang karena banyak pilihan, ya kan? Sekarang seri sudah banyak, terus dia bisa nonton di mana aja. Ketinggalan info tidak seperti dulu, lewat satu film nanti kita harus carinya kemana lagi gitu. Cuman apa ya, kalau misalnya perkembangan orang mikirin tanggal itu enggak, tapi gini, sekarang kita masih menanti jumlah penontonnya karena gini. Film Indonesia itu sedang berkembang dengan sangat bagus ketika 2019 sebelum pandemi jumlah penontonnya itu luar biasa. Dan film itu bisa dipakai sebagai identitas sebuah negara. Kita seperti layaknya udah tahu banyak tentang Amerika lah. Taunya dari mana? Dari film. Gitu ya kan? Yang ngebuka mata kita di Amerika tuh kayak gimana ya baru di film. Gue aja belum pernah ke Amerika gitu. Tapi kayaknya kayaknya nggak terlalu heran-heran amat karena di film semuanya banyak. Udah ditampilkan secara visual ya. Jadi gue pikir kayak dan Indonesia juga punya identitas seperti itu, walaupun kita juga masih berkembang dengan arah yang juga benar. Sayang sekali pandemi ini yang semua dunia kena, tapi kita masih berharap kalau nantinya itu film bisa kembali jauh lebih berkembang lagi, apalagi dengan situasi sekarang. Bisa dibilang sekarang masa transisi, masa peralihan, tapi kita masih tetap optimis. Kalau gue mah. Ya, pastinya harus selalu optimis ya. Harus. Kalau nggak mau udah stres di rumah, pandemi, takut virus, terus gua pesimis, mau diar gua kayaknya itu. Iya, kayak gitu sih. Iya benar-benar. Oke, Karingo, sekarang kita beralih ngomongin sedikit tentang keluarga nih. Ya kan, Karingo kan married maksudnya tahun 2015 ya, seingat aku ya.
Iya. Lupa. Iya, 2015. Oke, dari tahun 2015 sampai 2021 nih, apalagi sekarang sudah mempunyai putra 2, ya kan, Bjorka dan Mars. Nah, itu rasanya sebagai bapak tuh gimana sih? Nah, aduh, gue harus rasain sendiri. Nanti punya arti beda-beda lah. Arti beda-beda buat setiap orang. Sensasinya seperti apa? Rasain. Kalau buat gue tuh, wah gila banget. Gue tuh kayak, gue awalnya nggak berlebihan. Anak gue pertama lahir, gue lihat aneh banget, jelek banget gitu. Karena gue nggak pernah lihat bayi baru lahir keluar dari perut bentuknya keriput-keriput gitu. Kayak, kok jelek banget. Kalau bayi lain kayaknya lucu-lucu gitu. Ini kok keriput-keriput karena baru lahir banget kan. Kayak Benjamin Button gitu lah ya. Yang keriput-keriput kayak alien gitu. Aneh banget nih. Gitu. Terus gue nangis aja enggak. Karena gue masih bingung gitu. Jadi bapak tuh harus kayak gini ya gitu. Gue bingung karena dulu kita waktu belum nikah tuh banyak ditakut-takutin kayak nanti tuh nikah tuh tanggung jawab istri tuh sama kamu cari istri yang ternyata nggak sesantai itu yang gue jalanin. Gue punya santai, malah jauh lebih santai ketika daripada gue hidup sendiri. Lo punya masalah, lo handle-nya nggak sendirian, tapi lo handle-nya bersama dan akhirnya kerasanya lebih apa ya? Gak sih lebih enak sih, lebih santai. Kalau cita-cita gue hidupnya santai, nah gue dapet setelah gue punya keluarga, gitu. Oke, jadi malah lebih santai ya hidupnya ya? Gue sih lebih santai gue. Lebih terbantu juga nggak sih? Terbantu apanya nih? Maksudnya gini, kalau ketika bangun tidur, yang biasanya kan kalau kita masih sendiri ya, kayak aku kan nyiapin makanan sendiri, sarapan sendiri, itu kan sekarang udah dibantu sama Kak Sabay sebagai istri. Enggak juga sih, kita banyak beli sih, banyak GoFood sih, cuman maksudnya apa ya? Lebih santai aja gitu. Okay. Kalau lu nggak sendiri-sendiri amat, perasaan sendiri itu tuh ada nggak nyamannya loh. Iya benar. Ketika gua dulu sering sekali liburan kan, kenapa sering sekali diving, main. Dan ketika hal terburuk dari ketika liburan yang seru itu adalah ketika bangun pagi pertama kali di rumah, nyadar wah udah pulang berarti harus kerja lagi. Karena sekarang tuh enak pas ketika bangun pertama abis liburan pas lihat ke kiri, kalau gue lihatnya ke kiri udah ada keluarga gue dan akhirnya gue udah pulang gitu. Ada perbedaan yang seru lah, tapi gue nggak bisa ngomong apa-apa, harus ngerasain sendiri. Yang penting rasanya beda. Apa yang gue rasain dulu dengan bokap nyokap, gue dengan istri dan anak beda banget. Ada kenyamanan tersendiri ya ketika berumah tangga ya pasti ya. Iya banget. Tuh udah bapak-bapak banget ya, omongannya keluarga sekali. Bijak sekali ya. Halo, udah bapak-bapak. Oke, Karingo, ini kita masuk ke pertanyaan terakhir nih untuk kepada seluruh MC Friends juga. Karingo mungkin boleh dong bagi tips and trick nih untuk MC Friends yang mungkin ingin berkecimpung di dunia aktor juga. Ada nggak tips dan trik dari Karingo? Kalau gue nggak tahu, gue adalah orang yang dengan kapasitas tepat nggak buat ngomongin ini. Tapi kalau misalnya memang suka acting, sekarang itu medianya banyak sekali, ya kan? Handphone, kalian pasti punya handphone yang sudah bisa merekam apapun kegiatan, silahkan direkam. Nge-vlog ya? Terserah mau nge-vlog kayak, mau bikin adegan kayak, mau apa silahkan. Harus ada yang diekspresikan. Dan sekarang medianya banyak, kamu bisa bikin YouTube channel sendiri, nggak seperti kami zaman dulu yang medianya terbatas, sangat-sangat terbatas. Perseorangan tidak mungkin, kalaupun mungkin biayanya besar sekali. Betul. Nah sekarang tuh nggak ada alasan. Kalau emang kamu suka, yang paling penting bukan soal actingnya aja dulu, tapi ekspresi diri aja dulu gitu. Ekspresi diri, latihan segala macem, suka apa, bikinlah apa. Dan kalau kita ngomongin suka acting ya, bukan suka bayaran acting. Iya. Jadi itu hal yang berbeda ya. Ya, itu silakan lakukan dulu. Dan kalau memang suka, kepikiran bikin cerita, sekarang udah banyak sekolah-sekolah acting yang bisa menunjang bakat kamu, minat kamu. Silakan cari tahu, googling sendiri itu beberapa aktor yang bagus, mereka punya sekolah acting juga di Jakarta ini. Sanggar lah apa. Jadi sekarang memang pastiin, tanya dulu diri kamu, yang kamu suka itu apa. Acting itu adalah acting loh, bukan tentang popularitas, bukan dengan gaya hidup misalnya menjadi selebriti, bukan tentang kesuksesan, glamor, bukan acting ya, acting. Tanya dulu diri kamu yang kamu pengen apa. Karena ada beberapa orang yang gue melihat sukanya dengan acting, tapi setelah gue lihat lagi ternyata orangnya memang sukanya dengan kesuksesan materi gitu loh. Oh iya, beda. Kalau gue memikirkan kesuksesan itu adalah hanya sekedar materi, acting itu kaitannya dengan materi, mungkin gue udah berhenti dari film pertama. Karena film pertama gue dibayarnya juga
beli motor aja nggak cukup. Mbak dulu ya. Terus kalau gue mikirin ternyata biayanya segini gitu, kayaknya nggak bikin gue kaya nih gitu. Mungkin gue udah berhenti acting dari dulu. Kalau siaran gue suka, bukan soal bayaran. Kalau ngomongin bayaran mungkin gue udah berhenti siaran dari dulu gitu loh. Karena passion gak sih, Kak? Ya karena gue suka, dan gue kalau udah suka melakukan itu, hal lain gue udah gak kepikiran. Balik lagi kayak yang tadi, kalau aktor kenapa pengennya terlibat di karya yang bagus, karena gue tuh orang yang tidak pernah menanyakan bayaran di awal. Gue selalu tentang apa, ceritanya tentang apa, siapa orang-orang yang terlibat, penting untuk punya satu visi. Betul. Sampai akhirnya bayaran baru kita ngomongin belakangan. Iya. Ya kalau yang satu cuman project pengen cari untung doang gitu, capek gue. Mendingan gue di rumah ngumpul sama anak gue. Sesuatu yang bisa menjauhkan gue dari anak dan istri harus sesuatu yang berharga dan seru. Iya benar. Artinya Kak Ringo termasuk selektif banget ya dalam memilih enggak juga film. Kalau nggak ada duit banget mah gue sikat juga yang jelek. Cuman ada ini dulu realistis aja lah. Kalau gue nggak pengennya sih begitu. Cuman ya berusaha mungkin lah, berusaha mungkin untuk dapat karya yang bagus gitu. Luar biasa. Boleh dong seluruh para MC kru tepuk tangan dong untuk Kak Ringo Agus Rahman. Oh terima kasih yang sana, terima kasih. Lihat buku anaknya pegangin, Tila. MC Podcast. Sekali lagi terima kasih untuk MC Friends. Thank you semuanya. Jangan lupa untuk di subscribe, like, dan juga share Radio Musik City 107,5 FM. Gue Azka dan Kak Ringo. Pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.